Bos Sapria dengan adik daripada almarhum dengan cara memotret almarhum lagi menyetrika baju. Almarhum menyetrika baju anak-anak daripada Ferdi Sambo maupun Ibu Putri. Bukan hanya sebagai ajudan, tapi sampai menyetrika baju anak-anaknya. Sampai hati dia memfitnah orang yang sudah begitu baik sama dia. Orang yang melampaui tugasnya. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Yang dihentikan itu adalah laporan pelecehan seksual pada tanggal 8. Sedangkan dari proses tim gabungan Komnas Perempuan dan Komnas HAM yang kami meminta keterangan dari Ibu P, kemudian dari S, itu ada dugaan atau bisa menjadi petunjuk awal untuk penyelidikan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7. Brigadir J sudah di dalam kuburan, keluarganya menanggung beban ini secara berat, sekarang masih mau diadili lagi, mau dituntut-tuntut lagi, dan sekarang yang melakukan adalah Komnas HAM. Faktanya bahwa TKP di Magelang itu adalah rumah kediaman Ibu PC dan Pak FS, ya. Artinya TKP itu dalam penguasaan Ibu PC dan bukan penguasaannya Joshua. Klaim sebagai korban pelecehan seksual itu tidak akan pernah bisa diangkat jadi kasus hukum, berarti tidak akan ada persidangan, maka mustahil pula menurut saya akan ada restitusi dan kompensasi bagi PC. Putri Chandrawati keceplosan, ngaku diperkosa tapi masih bisa temui Brigadir J. LPSK Skakmat istri Ferdi Sambo dengan fakta ini. Dia kan istri Jenderal Bintang 2. Kasus pembunuhan Brigadir J masih berkutat seputar Putri Chandrawati yang mengaku diperkosa. Bahkan hingga kini ia masih bersikeras bahwa Brigadir J berbuat tak senonoh kepadanya. Hal ini didukung dengan pengakuan supir Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, yang menyebut melihat Brigadir J menggendong Putri Chandrawati. Ia juga mengatakan sempat melihat Brigadir J mengendap-endap masuk ke kamar Putri. Putri juga mengaku sempat menangis di depan kamar mandi karena syok. Namun, banyak hal janggal dalam pengakuan Putri Chandrawati. Padahal awalnya banyak yang tercengang dengan pengakuannya. Lembaga Perlindungan Saksi Korban mengaku karena terkait pengakuan istri Irjen Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, yang mengaku dilecehkan Brigadir Yosua atau Brigadir J di Magelang. Menurut Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah menyebut jika Putri Chandrawati diperkosa pada sore hari. Tudingan pemerkosaan pada almarhum Brigadir J hingga kini masih tanda tanya besar. Bahkan, banyak keganjilan dalam tuduhan yang dilayangkan kepada almarhum Brigadir J tersebut. Menurutnya, seharusnya sebagai istri petinggi Polri, Putri Chandrawati menghubungi aparat kepolisian setempat mengatakan dirinya menjadi korban pelecehan. Sebagai istri jenderal, dia bisa menelpon polisi dan saat polisinya datang, dia bisa dilakukan visum segera. Jika Putri langsung melaporkan dugaan kekerasan seksual, maka bukti saintifik bisa diperoleh. Namun kalau saat ini bukti saintifik seperti hasil visum sudah tidak bisa dilakukan dan perkara kekerasan seksual sulit dibuktikan. Edwin kembali membeberkan keraguannya terjadi tindak pemerkosaan karena korban kekerasan seksual memiliki trauma mendalam dan tak ingin melihat pelaku secara langsung. Namun dari rekonstruksi yang digelar Selasa 30 Agustus 2022 pekan lalu, terlihat Putri memanggil Brigadir J ke kamar pasca kekerasan seksual terjadi. Mantan Kapolri diduga terseret kasus Ferdi Sambo. Satuan Tugas Khusus alias Satgasus Polri menjadi sorotan kasus Ferdi Sambo membuka sepak terjang Satgasus Polri selama 3 tahun lebih. Satuan elit yang tidak tersentuh sampai-sampai ada istilah ada mabes di dalam mabes. Namanya sangat mentereng. Satgasus Merah Putih dibentuk pada masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian tahun 2019. Dasar pembentukannya dituangkan melalui surat perintah nomor Sprint 681/3/HUK 6.6/2019 tanggal 6 Maret 2019. Sebulan menjelang Pilpres 2019. Sejak awal pembentukannya, Satgasus Merah Putih sempat menuai polemik di Dewan Perwakilan Rakyat. Polemik seputar alasan pembentukan Satgasus Merah Putih. Adapun kewenangan Satgasus Polri adalah melakukan penyelidikan sejumlah perkara antara lain yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Narkotika, Informasi dan Transaksi Elektronik, hingga tindak pidana pencucian uang. Nama Satgasus Polri selain diduga disebut-sebut dalam kasus pembantaian dan pembunuhan 16 laskar FPI,
yang banyak kemiripan dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Kepala Satgasus Ferdi Sambo. Seperti tembak-menembak, CCTV rusak, korban telah meninggal dunia dijadikan tersangka, dan soal Toyota Land Cruiser hitam. Terbongkarnya kasus Ferdi Sambo membuka tabir semuanya. Satgasus Polri telah menjadi pasukan elit yang sangat disegani dan ditakuti di tubuh Polri. Bila Ferdi Sambo tidak tersangkut kasus pembunuhan Brigadir J, diperkirakan bulan Desember 2022 nanti, Ferdi Sambo bakal naik pangkat, menyandang bintang 3 sebagai Kabareskrim, selangkah lagi menuju Kapolri. Bertepatan dengan tahun politik 2024, jalan mantan Kapolri menuju ambisi politiknya sedikit terganggu. Kedikdayaan Ferdi Sambo disangkut pautkan dengan seorang mantan Kapolri yang kabarnya punya ambisi politik di tahun 2024. Kabarnya punya ambisi, mantan Kapolri ini sangat mengetahui, bahkan patut diduga ikut bermain merekayasa hasil Pilpres 2019. Itulah sebabnya kasus Ferdi Sambo sangat lamban endingnya, dibikin kusut. Terjadi pergeseran pelecehan seksual dari Duren 3 ke Magelang. Dari pelecehan seksual oleh Brigadir J ke Kuat Ma'ruf, terakhir isu pelecehan seks terhadap Nyonya Sambo pun bakal redup. Ada yang takut Sambo bernyanyi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara. Publik menduga ada pengalihan dari isu utama tentang peran Satgasus Merah Putih dan geng Ferdi Sambo. Dugaan upaya menutup isu tentang dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dalam bisnis hitam seperti judi online, backing narkoba, dan soal dugaan keterlibatan Satgasus Merah Putih dalam penangkapan ulama atau ustadz yang dituduh terlibat terorisme. Termasuk dugaan meninggalnya Kolonel Budi Irianto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten setelah menggagalkan penyelundupan kokain senilai 1,2 triliun rupiah pada 8 Mei 2022. Kolonel Budi Irianto wafat 20 Agustus 2022 dengan alasan sakit, menyisakan tanda tanya besar. Apakah ada keterkaitan dengan Satgasus Merah Putih serta korelasinya dengan nomor pengumpulan pundi-pundi uang untuk Pilpres 2024? Di samping itu merebak pula isu perang bintang di Mabes Polri. Sayup-sayup terdengar jaringan mantan Kapolri bakal dihabisi walaupun akan menimbulkan perlawanan dari loyalis mantan Kapolri. Kabarnya Satgasus Polri akan dimainkan untuk Pilpres 2024. Ngeri-ngeri sedap, mulai dari penggalangan dana hingga utak-atik hasil Pilpres 2024. Mirip 2019 yang lalu. Publik mulai mengait-ngaitkan tewasnya 894 orang petugas pemilu 2019 dengan operasi hitam Satgasus Merah Putih. Melalui kasus Ferdi Sambo, misteri itu setidaknya mesti terungkap. Bau tak sedap skenario Pilpres 2024 curang terbongkar sedikit demi sedikit. Perang bintang di Mabes Polri belum berakhir, tarik ulur mencari win-win solution. Tinggal keberanian Kapolri Jeneralis Sigit Prabowo untuk mengungkap kasus Ferdi Sambo secara terang benderang. Jangan sampai masuk angin yang membuat rakyat makin tak percaya Polri. Kita akan lihat ending kasus Ferdi Sambo. Akankah berimplikasi mengubur mimpi sang purnawirawan Jenderal Polisi mantan Kapolri yang kabarnya dekat dengan Ferdi Sambo, atau malah semakin mengkukuhkan politisasi institusi Polri menjelang Pilpres 2024?